Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini hari kedua kita bervespa explore Bali dan Lombok. Kemarin kita sempat stay di Pelangi Homestay di Kebun Raya Bedugul dengan harga yang cukup murah teman-teman. Nah, sudah free sarapan, free air panas, dan juga ada pemanasnya di ruangan. Ini suasananya pagi. Saya habis bersih-bersih, habis mandi. Nanti kita setelah sarapan kita akan langsung meninggalkan lokasi homestay Pelangi dan menuju ke Pura Ulun Danu. Nah, ini suasana homestaynya teman-teman semuanya. Bagus, recommended lah untuk yang harga murah-murah begitu. Kita akan coba explore penginapan hari ini. Ya, kita bisa langsung masuk melalui jalan kendaraan umum ataupun jalan yang ada di resepsionis begitu. Kita coba jalan kaki menuju ke kamar-kamar supaya kita bisa kasih tunjuk ke teman-teman semua gimana kondisi dari homestay Pelangi ini. Kalau dilihat dari jalannya asri, sejuk, begitu udaranya juga adem, enak lah. Nah, di sini ada beberapa kamar dari kamar nomor 1 entah sampai kamar nomor berapa. Kemarin kita dapat kamar yang nomor 12. Nah, ini kamar 1, kamar 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada puranya. Ada pura di bagian belakang. Nah, ini ada pura bagian belakang. Terus kita coba jalan lagi ke sana. Ini kamar kita yang nomor 12. Tadi Mas setelah sholat subuh lanjut tidur lagi karena memang cuacanya dingin dan nyaman banget untuk dipakai istirahat lanjutan begitu. Oke, begitu mungkin teman-teman yang bisa saya paparkan dari homestay Pelangi ini. Nanti kalau ke Bedugul jangan lupa ke sini. Murah, hemat, dan lumayan nyaman begitu. Mantap. Oh, sarapan. Milih. Diantar ke kamar sarapannya ini. Izin video ya, Kak ya? Ya. Ya. Halo. Mari mampir ke Pelangi. Ini petugasnya ramah-ramah semua. Kemarin sama mbaknya Mantap. juga ramah ya. Thank you. Ya, Oke. Mari Bu. Ya. Semalam makan nasi goreng, sekarang sarapannya nasi goreng lagi. Oke lah, tidak apa-apa. Mari kita santap. Dan ini insya Allah halal ya, sudah kami tanyakan kemarin ini teman-teman. Langsung disantap. Anak pondok kemana-mana pakainya sarung. Gimana Pak? Yuk kita bersamai sarapan. Jadi awalnya sebenarnya kita jam 9 itu pengennya langsung ke Bedugul, ke Pura Ulun. Tapi kondisinya hujan dari tadi, nggak reda-reda. Dan ini lumayan deres loh kalau dipakai perjalanan.
Kan sayang sampai di Pura Ulun tapi kita gak bisa explore. Kita tunggu sampai jam 10. Reda nggak reda kita cus, karena jam 10 kita harus check out karena akan banyak tamu setelah ini. Begitu. Gimana Pak Alim? Sudah ready? Belum. Bahkan kita sudah sediain mantel kresek. Ya, kita tunggu. Semoga reda sebentar lagi ya. Terima kasih Homestay Pelangi nomor 12. Semoga kita panjang umur dan bisa main lagi ke Bedugul kapan-kapan, insya Allah. Kita lanjut ke Pura Ulun, Danau Beratan. Yuks. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pura Ulun, Danau Beratan. Tiket masuknya 30.000 per orang. Langsung kita masuk ke lokasi. Banyak wisatawan mancanegara di sini, teman-teman. Langsung kita masuk, Pak. Gimana? Gas? Langsung. Oke, kita langsung masuk. Jadi sebelum masuk kita harus scan dulu. Nah. Begitu teman-teman. Keren ya? Karcis aja bisa di-scan supaya bisa masuk pintunya. Terlihat terpampang nyata. Ini masyarakat Bali yang mau ibadah di dalam pura. Duh sayang, gerimis. Nah, kita beruntung teman-teman bisa melihat masyarakat Bali dengan pakaian adat Bali. Mereka mau upacara. Sini saya bantu. Ya. Permisi. Masnya kurang masuk sedikit. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Saya lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ampura Pak, malah bisa. Rame banget. Cantik nih teman-teman. Kalau ke Bali bisa masuk dalam list daftar lokasi wisata yang bakal dikunjungi gitu. Enak hawanya. Benar-benar selesai liburan. Barusan juga ada boot lewat, jadi di wisata ini itu kita juga bisa naik boot teman-teman. Karena ini weekend jadinya lumayan ramai ini teman-teman. Rekomen untuk harga 30.000. Cocok. Nah, ini pemandangan puranya. Keren sekali, banyak bunga-bunga dan tanaman-tanaman di sini itu. Jadi semua tanaman dijaga dan dirawat. Selanjutnya di sini kita juga bisa sewa baju adat sekaligus berfoto. Jadi hari ini kita masih kurang beruntung karena saat tiba di Pura Ulun Danau Beratan ini cuacanya hujan. Kalau semua cuaca cerah kita bisa lihat danaunya dengan jelas, apalagi ditambah dengan langit biru yang berawan.
bulan ada. Ya, Asia itu cuma Cina yang jarang. Sekarang, ya. Setelah corona itu udah Cinanya itu jarang sekali. Sampai sekarang masih jarang. Tapi Kalau dulu sebelum corona banyak juga. Cinanya banyak. Ada jenis sini. Sekarang Thailand udah ada jarang-jarang. Vietnam ada juga kemarin. Myanmar ada juga. Ya, udah ada. Cuma Cinanya aja belum. Banyak mungkin Malaysia. Malaysia udah dari ya, sama Indianya nggak pernah. Ini sekarang kan musim Eropa dia, Prancis, Italia. Tapi kalau mancanegara itu kebanyakan liburannya apa pas Yang- liburan apa Pas ada liburan ya. Kalau mancanegara di sini Pak ya, setiap hari ada. Cuma yang banyaknya itu bulan Juli Agustus itu yang biasanya kalau tamu-tamu asingnya itu yang paling banyak. Mungkin liburan di sana mungkin ya. sama kan? Ya. Kalau domestiknya kan Juli, Sabtu Minggu di sini pasti ada. Liburan sekolah raya. Monumen Banjir Batu 22 Desember 2016. Hujan. Sekarang kita sudah meninggalkan Pura Ulu dan Berangan dan menuju ke Tirtapul. Di saat perjalanan menuju ke Tirtapul, kita menemukan warga lokal Bali yang sedang melakukan arak-arakan. Saya tidak tahu ini disebut apa, tapi ini cukup menarik perhatian saya dan saya abadikan melalui rekaman video. Padahal ini posisinya hujan cukup deras ya, tapi saya tertarik untuk merekamnya dan mereka juga antusias meskipun cuaca hujan, mereka tetap melaksanakan dengan sepenuh hati begitu. Saya suka sekali hati yang dibawa ibu-ibu ini yang ditaruh di atas kepala. Nah, seperti ini. Itu menurut saya sesuatu yang istimewa begitu. Mantap nih, beruntung kita. Sayang hujan, aduh. Arak-arakan yang lumayan. Arak-arakannya cukup panjang, jadi kita bisa menikmati. Nah, itu ada ogo-ogo. Maaf, lensa saya kena air teman-teman.
mau ikut? Oke, sudah cukup. Oke teman-teman, destinasi kedua kita sudah sampai di Tirta Empul. Tiketnya 60.000 untuk 2 orang, jadi 1 orang tiket masuknya 30.000. Gitu, mari kita explore ke dalam. Ini semuanya pada pakai payung, saya cuma pakai jas hujan. Sama kayak semuanya pakai jas hujan. Tahu nggak? Sepatunya basah, tetap dipakai. Oke, mantap. Let's go. Oke, kita masuk ke Tirta Empul. Ini di depan Tirta Empul, sebelum masuk ke kawasan ada pohon gede banget. Dan sebelum kita masuk ke Tirta Empul, kita harus pakai sarung. Banyak wisatawan asing di sini. Terus dibantu bapaknya pakai ini. Dengan Pak siapa? Iya. Terima kasih. Setelah kita pakai sarung, kita masuk ke area Tirta Empul. Nah, ini pemandangannya teman-teman. Suami juga pakai sarung yang sama dengan punya saya. Saya kedinginan. Nah, Tirta Empul ini tempat untuk melukat. Melukat itu mandi dengan air suci yang berfungsi untuk membersihkan diri. Nah, aduh, ornamen Bali nih, cantik. Itu para turis yang habis melukat. Tempat masuknya di sebelah sini. Let's go, kita ke sana. Itu Istana Kepresidenan itu. Istana Kepresidenan ini adalah rumah singgah bagi presiden-presiden yang ada di Indonesia saat mereka berkunjung di Bali. Ini dia tempat melukat. Ini gara-gara Bang Zawin saya pengen kesini. Ini ada 3 kolam teman-teman. Kolam yang pertama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau menurut info ada 14. Ada 14 ya. Aduh, aku kepingin renang aku. Ini airnya jernih teman-teman. Tuh bisa dilihat. Ini ada yang mau mandi. Jadi hari ini itu memang Bali lagi full hujan di semua wilayah. Mulai dari 3 destinasi yang kita kunjungi, yaitu Pulau Ulundanu Bedugul, kemudian ke Tirta Empul dan Desa Penglipuran, semuanya full hujan. Sehingga saya tidak terlalu banyak merekam aktivitas selama kegiatan perjalanan. Kita mau ke kolam kedua. Ke sana yuk. Kolam kedua. Oh, ada koinnya di dalam. Nah, ini kolam kedua cuma ada 2 mata air.
Dan kolam ketiga ada 7, 1, 2, ada 6. Ada 6. Nah, masing-masing kolam itu sepertinya punya 3 fungsi. Menurut informasi yang saya dapat, kolam itu punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi saya tidak tahu kolam pertama untuk apa, kolam kedua Ini apa, ada dan kolam khusus yang tidak dibuka untuk umum. Mungkin hanya untuk yang ritual aja ya. Kita lanjut. Mana? Di Tirta Empul ini juga ada kolam, yaitu kolam ikan koi, yang ikan koinya gede-gede banget, tidak seperti di rumah saya. Di rumah saya gede, tapi cuma gede aja. Tapi kalau di sini tuh gede, pakai banget, jadi gede banget. Masya Allah, ini gede banget. Ini adalah pancuran atau mata air khusus yang pengunjung tidak boleh mandi di dalamnya. Dan sebenarnya tidak diperkenankan juga memberikan koin. Selanjutnya kita masuk ke dalam pura. Pura di sini adalah pura yang digunakan untuk sembahyang oleh warga lokal. Jadi ada beberapa aturan yang harus kita lakukan ketika masuk ke dalam pura ini. Bagi yang perempuan, jika tidak menggunakan jilbab, rambutnya tidak boleh terurai. Di depan itu ada penjaganya, akan diprit begitu pakai peluit, dan mereka harus mengunci rambutnya, sudah disediakan karet, serta menggunakan baju yang sopan yang tertutup oleh sarung. Kebetulan ketika saya kesini, itu ada beberapa warga lokal yang melakukan sembahyang, dan itu menurut saya sesuatu yang unik karena jarang kita jumpai. Meskipun kita ada di Bali, itu jarang kita jumpai kalau tidak waktu-waktu tertentu. Kemudian di dalam pura kita temui sumber mata air suci lagi. Sepertinya ini adalah sumber utama yang ada di Tirta Empul yang digunakan untuk di kolam-kolam pancuran tadi. Dalamnya ini cantik banget teman-teman. Nah, kita ketemu warga lokal lagi yang mau melaksanakan sembahyang di pura. Hari ini kita beruntung, kita hanya tidak beruntung di cuaca.
Alhamdulillah kita sudah sampai desa Pengelipuran, yaitu desa terbersih di dunia. Tiket masuknya 25 per orang, jadi 2 orang 50.000. Nih kita sewa payung karena Masya Allah dari pagi sampai sekarang tidak reda. Let's go, kita masuk. Wingin. Nah, saat kita ada di desa Pengelipuran ini, kita tidak menemukan wisatawan asing sama sekali. Kita hanya menjumpai wisatawan lokal saja. Semuanya pada pakai payung. Mana homestay barang? Mas, minggir. Payung mulai masuk. Lurus ta? Parkiran. Oh iya. Beda parkiran ya? Beda pintu berarti ya? Jadi desanya itu memang bersih teman-teman. Bersih karena memang nggak ada sampah dan setiap rumah itu pagarnya sama bentuknya sehingga tampak rapi dan rajin begitu. Maafkan wajah kita yang sudah mulai tak terbentuk karena dari pagi sampai sore itu kita kehujanan terus, mantel nggak lepas sama sekali. Hanya lepas di sini karena sewa payung begitu. Nah, jadi setiap rumah itu di sini, di desa ini, itu pasti jualan pernak-pernik atau makanan atau minuman yang dijual langsung di depan rumahnya. Jadi ini itu rumah-rumah warga tapi desainnya sama dan mereka di rumah mereka itu jualan sesuatu untuk sebagai objek wisata yang ada di sini. Begitu teman-teman. Ini nggak tahu cewek Bali atau turis ya yang sewa baju. Cantik tapi ini mereka. Cantik kan? Mau berfoto sama dia, Pak? Wah, ada ini. Ada penangkap mimpi. Ini juga ada ibu-ibu yang sedang melakukan doa sore sepertinya. Jadi buat teman-teman semua yang berencana mau liburan, persiapkan matang-matang betul. Ini kami memang tahu kalau sekarang itu lagi musimnya kemarau, tapi kami sudah prepare membawa jas hujan. Sayangnya payungnya tidak membawa, sehingga ketika di sini kita harus pesan. Dari 3 destinasi wisata yang sudah kita rencanakan, akhirnya dapat terrealisasi semua pada hari ini, yaitu tanggal 1 Juli 2023. Oke, jadi setelah kita ada di ujung desa Pengelipuran, kita harus kembali lagi ke sana titik start. Dan jalannya nanjak. Semangat, anggap naik gunung. Cantik sih desanya. Kalau di rumah, tiap rumah di model seperti ini juga pasti akan cantik lah.
Setelah dari Desa Penglipuran, kita melipir ke Bangli karena di sekitaran Ubud dan Penglipuran itu tidak ada masjid sama sekali. Akhirnya kita ketemu masjid di Bangli. Nah, Masjid Agung Bangli. Kita sholat duhur dan sholat asar, sekalian menunggu ke maghribnya. Dan setelah itu kita langsung ke Padang Bay untuk nyebrang ke Lombok ke Pelabuhan Lembar. Tapi jangan lupa makan dulu. Nasinya kepanasan. Sebenarnya nasinya tuh dicetak kayak yang ini. Tapi karena kuahnya dia panas, jadi didinginin pakai cara yang seperti ini. Dieler istilahnya kalau dalam bahasa Jawa. Kita masih nunggu jeruk angetnya. Begitu. Karena full kehujanan dan kedinginan, makan itu menjadi sesuatu yang istimewa, teman-teman. Yang soto. Pokoknya ketika kamu liburan jangan sampai telat makan. Ya, karena kalau kita sudah liburan biasanya tuh lupa makan. Nah, nggih, matur nuwun, Pak. Makasih. Lupa kalau di Bali ngomongnya bahasa Jawa. Oke, makan dulu ya teman-teman. Selamat makan teman-teman semuanya. Nih teman-teman, sekarang kita ada di Pelabuhan Padang Bay, mau nyebrang ke Lombok. Harga tiketnya 2 motor 1 orang 165.000. Ini tiketnya ada di dompet, kemudian saya simpan karena ada barcode-nya dan nggak boleh basah. Jadi saya nggak berani ambil resiko untuk mengeluarkan tiketnya. Gitu ya teman-teman. Semoga kita selamat sampai di Lombok nanti. Amin. Ini adalah proses check-in masuk ke Pelabuhan Padang Bay. Jadi barcode-nya sudah di-scan dan kita baru dikasih tiket yang untuk masuk ke kapalnya. Kita masuk ke kapal ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nggak? First time. Alhamdulillah. Kita masuk ke kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Enak di sini, hangat. Iya. Enak banget. Ya. Seharusnya kita naik, tapi kita di sini dulu biar jaket dan sepatunya kering. Sekitar 10 menitan kita ngangetin diri di pintu yang tadi, baru kita naik ke kapal atas. Kapal kali ini lebih gede daripada kapal yang kita nyebrang dari Banyuwangi ke Bali. Tingkatnya ada beberapa tingkat dan kursinya juga lebih banyak. Ini becek karena memang kondisinya lagi hujan, jadi di dek kapal airnya turun semua sehingga becek di dalamnya. Nah, ini dalamnya kapal yang ada di Pelabuhan Padang Bay yang untuk menuju ke Lembar Lombok. Kalau menurut saya lumayan bersih ya, tapi kekurangannya karena di tiketnya tidak ada tempat duduknya dan kita milih-milih sendiri, jadi satu orang itu bisa dapat 3-4 kursi, langsung tidur selonjoran gitu, sehingga banyak yang tidak dapat kursi dan akhirnya duduk di bawah, bawa pakai tikar gitu. Tapi ini perjalanan 5 jam kemarin itu saya nggak kerasa karena saya pakai tidur, habis capek seharian. Nah, itu di depan itu ada yang duduk bawah, satu keluarga karena tidak dapat kursi, karena banyak yang 4-3 kursi dipakai tidur selonjoran. Ya itu nggak enaknya kalau nggak ada nomor kursinya. Sebenarnya selain merekam suasana dan kondisi di dalam kapal, ini saya juga celinguk-celinguk ke kanan dan ke kiri untuk nyari kursi kosong ini pemirsa. Kosong.
apakah ada kursi kosong atau tidak. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini kita sudah mendekati Pelabuhan Lembar, Lombok. Perjalanan kurang lebih 5 jam, tapi 5 jam itu nggak kerasa karena saya tidur selama di kapal. Ini bedanya sama yang nyebrang Awalnya ke Bali memang agak kemarin. sedikit pusing karena Ini tuh kapalnya kelihatan goyang-goyang loh gitu kalau ya. kapalnya Tapi alhamdulillah bergerak bisa cepet gitu. tidur dengan Kalau nyenyak kemarin dan kan nyaman. seperti pelan-pelan. Tentu Tapi saja kalau ini didampingi sama kayak suami. gimana ya? Perbedaan kapal yang kemarin sama kapal yang hari ini itu tentu saja selain ukurannya lebih besar, juga jalannya itu kayak lebih cepet gitu, kayak seret gitu. Kalau kemarin tuh kayak nggak bergerak kapalnya, tapi ya tetap bergerak sih sebenarnya. Oke, Pelabuhan Lembar Lombok sudah di depan mata. Nah, ini proses kita turun. Kita mau langsung menuju ke Lombok. Ini posisi kita sedang antre mau keluar dari kapal. Kebetulan kita parkir yang agak belakang, jadi kita nunggu yang depan keluar dulu. Ini adalah proses saat kami keluar dari kapal, harus antri begitu ya, satu persatu. Karena kendaraannya cukup banyak, apalagi yang depan itu truk-truk semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita mendarat dengan selamat di Lombok. Kita akan stay di Lombok sampai tanggal 6, berarti ada 4 hari nanti kita akan habiskan waktu di Lombok. Kita akan cari beberapa destinasi wisata yang di Lombok yang belum pernah kita kunjungi. Alhamdulillah kita sudah 4 kali ke Lombok, 3 kalinya kita selalu pakai pesawat, dan ini adalah kali pertama kami menggunakan Vespa. Semoga nanti sukses dan lancar, aman, selamat sampai tujuan, sampai nanti pulang ke Pasuruan lagi. Dan ini sepertinya kita sudah ditunggu sama tuan rumah, yaitu Kak Agus. Padahal kita awalnya kepingin bikin surprise, tapi tetap beliaunya ingin jemput kita. Ini dia Mas Agus yang ada di sebelah kanan itu. Iya, ya, pakai kendaraan warna putih. Iya, itu dia. Padahal ini jam 2 malam, setengah 2 malam, siap menjemput kita. Masya Allah, tabarakallah. Setelah ini kita langsung menuju ke rumah beliau untuk istirahat sebelum kita explore lagi ke Lombok. Begitu kira-kira teman-teman. Jangan bosan-bosan lihat video saya ya. Kita akan stay di sini sampai 4 hari ke depan, sampai tanggal 6. Demikian untuk vlog hari ini, part 2 hari kedua. Semoga teman-teman semuanya terhibur.